Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dosen pengampus, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dosen pengampus, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kelompok ini akan membahas artikel ilmiah tentang peran positif teknologi mobile aplikasi dalam meningkatkan kesadaran dan edukasi finansial di generasi Z. Untuk itu, mari kita langsung bahas artikelnya. Perkenalkan, nama saya Naufal Arkanus Syansyah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang abstrak dari artikel ilmiah yang telah disusun oleh kelompok kami. Generasi Z adalah generasi muda yang dekat sekali dengan perkembangan teknologi saat ini. Tentunya perkembangan teknologi ini memiliki dampak baik dan buruk. Salah satu contoh dampak buruknya adalah membuat generasi kita lebih konsumtif. Penelitian ini mengevaluasi peran teknologi khususnya dalam aplikasi mobile dalam meningkatkan literasi finansial di kalangan generasi Z. Data kuantitatif menilai perubahan pengetahuan dari generasi Z, sementara data kualitatif menggali pengalaman pengguna dari generasi Z. Sampel ini terdiri dari mahasiswa sekitar umur 18 sampai 24 tahun dengan survei, wawancara, dan analisa penggunaan aplikasi. Hal yang diharapkan adalah aplikasi mobile ini dapat membantu generasi Z kita lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan mereka secara efektif. Perkenalkan, Perkenalkan, saya Fadia Putri. Di sini saya ingin menjelaskan bagian pendahuluan di mana latar belakang dari karya ilmiah yang telah dibuat ini yaitu berdasarkan perkembangan teknologi yang berdampak pada sektor ekonomi. Kemudian, teknologi seperti mobile banking ini juga telah memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi di mana saja. Sehingga kemudahan dalam transaksi ini menggiring perubahan masyarakat yang lebih konsumtif. Khususnya, untuk generasi Z ini memiliki gaya hidup yang lebih memilih keinginan dibandingkan kebutuhan. Serta, generasi Z ini juga dikenal sebagai generasi dengan minat baca yang rendah di tengah kemajuan teknologi. Sehingga hal ini menimbulkan tantangan dalam meningkatkan literasi keuangan mereka melalui metode edukasi konvensional. Urgensi permasalahan dari karya ilmiah ini yaitu rendahnya literasi keuangan di kalangan generasi Z yang dapat berdampak pada kebiasaan finansial yang buruk, serta kurangnya pemanfaatan teknologi mobile sebagai media edukasi keuangan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan teknologi mobile yang dapat berdampak positif sebagai media untuk meningkatkan literasi keuangan generasi Z agar mereka dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan. Kemudian, untuk manfaat dari penelitian ini yaitu bisa memberikan wawasan tentang literasi keuangan di era digital, serta menjadi dasar dalam merancang fitur edukasi keuangan yang menarik dan efektif untuk generasi Z. Perkenalkan, saya Trifan Febrina Hasibuan. Saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan pada artikel kimia kelompok kami. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran yang berarti kami menggabungkan dua metode, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Untuk metode kuantitatif, kami mengukur perubahan literasi keuangan dengan memberikan pretest sebelum peserta menggunakan aplikasi dan post-test setelah mereka menggunakannya. Tujuannya yaitu untuk melihat apakah ada perubahan dalam pemahaman mereka mengenai topik seperti pengelolaan anggaran dan perencanaan keuangan. Sementara itu, untuk pendekatan kualitatif, kami melakukan wawancara untuk menggali pengalaman dan pandangan peserta tentang penggunaan aplikasi dalam mendukung edukasi finansial. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana peserta mengaplikasikan apa yang mereka pelajari melalui aplikasi keuangan. Proses penelitian dimulai dengan memilih aplikasi mobile yang tepat untuk digunakan, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui survei dan wawancara. Pada survei, peserta akan mengisi pretest di awal dan untuk mengukur pemahaman mereka sebelum menggunakan aplikasi, dan untuk post-test di akhir untuk melihat apakah ada peningkatan setelah penggunaan aplikasi. Peserta dalam penelitian ini adalah mahasiswa berusia 18 sampai 24 tahun yang aktif menggunakan teknologi mobile. Kami memilih sampel dengan menggunakan metode purpose sampling, yang artinya memilih peserta yang secara aktif menggunakan aplikasi keuangan untuk memastikan data yang kami kumpulkan relevan dengan tujuan penelitian. Data yang kami kumpulkan dari survei dan wawancara akan dianalisis dengan cara yang sesuai. Untuk data kuantitatif, analisis dilakukan untuk
mengevaluasi hasil dari pretest dan posttest, sementara data kualitatif dari wawancara dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk menemukan pola atau tema yang muncul dari pengalaman peserta dalam menggunakan aplikasi keuangan, sehingga kami bisa mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai dampak aplikasi terhadap literasi keuangan. Oke, kita lanjut ke analisis data, di mana hasil dari metode penelitian kita, di mana penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis apa itu peran teknologi mobile dalam meningkatkan literasi keuangan, khususnya di kalangan generasi Gen Z. Nah, data yang dikumpulkan ini melalui survei yang kita bikin, yaitu ada pre-test dan post-testnya. Dan ini dilaksanakan sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi. Nah, hasil yang ditunjukkan itu adalah hasil yang menurutku signifikan dalam pengetahuan finansial dalam Gen Z setelah melakukan aplikasi tersebut. Berikut ini analisis tabel survei yang telah kita uji. Aspek yang diuji itu yang pertama itu pemahaman tentang investasi dasar, di mana si pretest ketika si Gen Z sebelum menggunakan aplikasi itu mereka pemahaman dasarnya itu tergolong 50%. Nah, setelah menggunakan aplikasi setelah post-test, itu meningkat menjadi 75%. Nah, perubahan itu kurang lebih 25%. Lanjut, untuk perencanaan keuangan, itu di pretestnya 60% dan di post-testnya 85%. Dengan perubahan antara keduanya itu 25%. Kemudian yang ketiga itu pengetahuan tentang tabungan dan dana darurat. Di mana pretest sebelum menggunakan aplikasi, si Gen Z itu pengetahuannya itu 45%. Sedangkan setelah post-test itu 70%. Lanjut, kebiasaan dalam mengelola pengeluaran. Di mana sebelum pretest, ketika pretest sebelum menggunakan aplikasi, pengetahuannya itu ada 55%, dan setelah post-test, setelah menggunakan aplikasi, itu 78%. Dengan perubahan itu di 23%. Dan yang terakhir, untuk pemahaman tentang utang dan kredit, itu si Gen Z itu pretestnya itu 60%, dan setelah post-test itu 82%. Berikut penjelasan untuk hasil dari analisis data yang telah kami bikin berdasarkan survei. Ya, selanjutnya saya Ivan Yuda yang akan memaparkan pembahasan dari penelitian kami. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kami menemukan bahwa penggunaan aplikasi edukasi keuangan berbasis teknologi mobile telah terbukti efektif dalam meningkatkan literasi finansial Gen Z. Peningkatan ini terlihat dalam 5 aspek utama. Aspek pertama adalah pemahaman tentang investasi dasar. Melalui aplikasi ini, generasi Z dapat lebih mudah memahami konsep-konsep investasi melalui simulasi dan visualisasi grafik yang interaktif. Metode pembelajaran seperti ini sangat efektif karena memberikan pengalaman langsung kepada pengguna dalam memahami konsep abstrak seperti diversifikasi dan perbedaan jenis aset. Aspek kedua yaitu perencanaan keuangan. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pengingat dan target tabungan yang membantu pengguna dalam menyusun anggaran. Hal ini sejalan dengan teori penetapan tujuan dari Locke dan Latham yang menekankan bahwa penetapan tujuan spesifik dapat memotivasi seseorang dalam mengelola sumber dayanya dengan lebih baik. Pada aspek ketiga yaitu pemahaman tentang tabungan dan dana darurat. Terjadi peningkatan yang signifikan. Mengacu pada teori pengelolaan risiko yang dikemukakan Bernstein, Gen Z mulai memahami pentingnya memiliki dana cadangan dalam mengelola risiko keuangan. Melalui aplikasi ini, mereka dapat melihat secara langsung bagaimana dana darurat berkontribusi pada stabilitas keuangan jangka panjang. Untuk yang keempat itu adalah kebiasaan mengelola pengeluaran. Aplikasi ini membantu pengguna mengawasi dan menganalisis pola konsumsi mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Sevia Nurul Susanti dalam penelitiannya tahun 2023, pemahaman akan kebiasaan konsumsi dapat mendorong seseorang untuk bertindak lebih cerdas dalam mengelola keuangan. Aspek yang terakhir yaitu terkait pemahaman tentang utang dan kredit. Program edukasi dalam aplikasi berhasil meningkatkan pemahaman pengguna tentang konsep bunga, cicilan, dan risiko gagal bayar. Menurut penelitian Putri et al.,
tahun 2024, pemahaman tentang perbedaan utang produktif dan konsumtif sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan yang logis. Terima kasih. Kesimpulan dari artikel ilmiah telah kami susun menunjukkan bahwa aplikasi edukasi keuangan berperan sangat penting dalam meningkatkan literasi finansial pada generasi muda, khususnya Gen Z. Hasil membuktikan peningkatan signifikan dalam 5 aspek, yaitu investasi dasar, perencanaan keuangan, tabungan dan dana darurat, pengelolaan pengeluaran, serta pemahaman utang dan kredit. Teknologi mobile ini dibilang efektif sebagai alat edukasi yang sesuai dengan gaya belajar dari generasi Z. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi yang relevan dan menarik perlu terus didorong untuk memperluas literasi keuangan di masyarakat. Kesimpulannya dari dan berikut adalah daftar pustaka dari artikel ilmiah yang telah kami susun. Dan berikut itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih.